salah seorang wali min auliyaillah, yang ketika datang majelisnya Al-Imam Hasan Al-Basri, dia datang dan dia bertanya ketika mendengar penjelasan Imam Hasan Al-Basri tentang rasa takut kepada Allah Ta'ala. Dia tanya, wahai syekh, wahai imam, apakah Allah ini menerima dosanya seseorang yang beriman tapi dosanya sangat besar, dosanya sangat banyak, dia seseorang yang fasik, orang yang banyak berbuat maksiat? Maka dijawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menerima taubatnya. Maka Utbatul Ghulam mendengar ucapan Imam Hasan Al-Basri tadi, gemetar badannya sampai jatuh pingsan. Bangun daripada pingsannya, tanya lagi, apakah Allah ini bisa mengampuni dan mau mengampuni dosa saya? Saya ini ahli maksiat, banyak perbuatan dosa yang saya lakukan, saya orang fujur, apakah Allah mau mengampuni dosa saya? Dijawab oleh Imam Hasan Al-Basri, ya, dosamu pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saking terharunya ia mengangkat tangan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya berdoa, ya Rabb, andai kata engkau ampuni dosa-dosaku dan engkau terima taubatku, tolong berikanlah aku daya hafal yang kuat dan pemahaman yang luas, sehingga setiap Al-Quran, firmanmu, syariatmu yang dibawa oleh Rasul SAW yang saya pelajari, saya mudah untuk memahaminya dan saya cepat untuk menghafalnya. Ya Rabb, andai kau terima taubatku, andai kau terima istighfarku, kau ampuni dosa-dosaku, kata Utbatul Ghulam, maka anugerahkanlah kepadaku suara yang indah, agar setiap orang yang mendengar suaraku langsung bertaubat kepada Allah. Hati yang keras tadi mendapatkan kelembutan karena suara yang indah tadi. Kemudian doanya lagi dia, ya Rabb, andai kata engkau terima taubatku, engkau ampuni dosaku, ya Rabb, maka anugerahkanlah kepadaku rezeki yang banyak, min haitsu la ahtasib, rezeki yang tidak pernah aku duga-duga. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabahi doa Utbatul Ghulam, diterima taubatnya, doanya diijabahi. Dia jadi seorang ulama yang luar biasa, belajar apapun cepat pahamnya dan hafal, sampai dia jadi seorang yang alim. Dianugerahi pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suara yang indah, sampai diriwayatkan tidak seorang pun mendengar bacaan Al-Quran Utbatul Ghulam terkecuali langsung bertaubat, menangis dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saking indahnya suaranya. Dan juga diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala min haitsu la yahtasib. Setiap bangun dari tidurnya, dia dapatkan di meja makannya, di rumahnya sudah ada lauk pauk, sudah ada makanan, dia dapatkan marak, kuah, dia dapatkan roti, dan dia tidak tahu siapa yang mengirim ke rumahnya atau yang memberikan hadiah makanan tersebut kepada dirinya. Berkat apa? Taubat yang shadiq, yang benar-benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selain diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan diangkat derajatnya, doa-doanya pun akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada salah seorang yang ahli maksiat juga pernah mendatangi salah seorang syekh. Dia tanya, apakah orang seperti saya ini kalau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taubatnya akan diterima? Dijawab sama syekh tadi, ya, taubatnya akan diterima. Akhirnya dia bahagia, alhamdulillah, saya manusia yang banyak dosa ini kalau bertaubat kepada Allah masih mau diterima sama Allah Ta'ala. Maka dia melangkah meninggalkan syekh tadi. Baru beberapa langkah dia kembali lagi dengan wajah yang berbeda. Tadi meninggalkan si guru dalam keadaan wajah yang bahagia, kembali lagi dalam keadaan pucat, gelisah. Ditanya, kenapa kau kembali lagi? Kenapa wajahmu berubah? Maka dia bertanya lagi, saya ini banyak berbuat dosa. Yang membuat saya gelisah, pertanyaan di dalam hati saya, apakah ketika saya berbuat maksiat, melanggar perintahnya Allah, Allah itu melihat saya? Maka dijawab oleh si syekh tadi, ya, tidak ada yang bisa mengelabui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap perbuatan maksiat hambanya saat itu pula dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka detik itu juga dia jatuh meninggal dunia, mendapatkan rasa takut yang luar biasa. Kemudian dia jatuh dalam keadaan telah menjadi mayit atau telah menjadi jenazah. Yang pertama dia bertanya karena dalam hatinya manusia itu pasti punya pertanyaan, saya ini ahli jannah, penduduk surga, atau ahli nar, atau penduduk neraka. Setiap orang pasti memiliki pertanyaan. Ketika dia tanya sama si orang saleh tadi dan dijawab taubatmu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia merasa tenang. Setelah dia merasa tenang, dia bisa bertaubat, dan insya Allah taubatnya akan menjauhkan dia daripada siksa nerakanya Allah Ta'ala. Dia kembali lagi, dia tanya, apakah setiap perbuatan maksiat yang saya lakukan itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka si syekh menjawab, na'am, setiap perbuatan dosamu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada perbuatan seorang hamba terkecuali Allah tahu dan Allah melihatnya. Maka di situ muncul
muncul ketakutan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala dan penyesalan yang mendalam. Ya Allah, Allah ngasih saya kenikmatan, saya bermaksiat dan Allah tahu saya berbuat maksiat. Dan Allah tahu ngelihat saya melanggar perintahnya. Tapi ternyata kenikmatan yang diberikan kepada saya ini nggak dicabut. Seorang ibu dan bapak saja kalau anaknya minta apa dikasih, kemudian anaknya nggak nurut, anaknya nakal, anaknya durhaka, ibu dan bapak itu terkadang ngambil semua pemberiannya. Bawa sini uangnya, bawa sini kendaraannya. Kau tidak pernah menaati perintah orang tuamu. Terkadang diusir sama ibunya dan diambil semua pemberiannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala dilanggar sama hambanya. Allah ngelihat hambanya berbuat maksiat, tapi Allah tidak memutus kenikmatannya. Masih dikasih nafas, masih dikasih kesehatan, masih diberi rezeki, masih diberi segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Jadi maka penyesalan yang mendalam yang menjadikan dia itu menjadi takut yang luar biasa. Ya Allah, saya ini bermaksiat dan Allah ngelihat perbuatan maksiat saya, tapi perbuatan maksiat saya ini masih ditutup sama Allah Subhanahu wa taala sehingga orang-orang tidak tahu perbuatan dosa saya. Kita ini terkadang kalau dibuka mungkin kesalahan-kesalahan kita, mungkin sahabat itu berjumpa dengan kita mau noleh kepada kita aja nggak mau. Dia menyesali. Andai kata perbuatan maksiat saya ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin manusia ngajak salaman saya saja nggak mau. Jijik melihat perbuatan dosa yang dia lakukan. Terkadang mungkin kalau dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin manusia tidak satu pun mau mengucapkan salam kepada saya. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang melihat perbuatan dosa, yang tahu setiap hambanya yang berbuat maksiat, ternyata kasih sayangnya luar biasa. Perbuatan maksiat tadi ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, mastur, enggak dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang ketika dia meresap itu muncul ketakutan yang luar biasa dan rasa malu yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai terkadang kita ini sudah banyak dosa, ditutup perbuatan maksiat kita sama Allah, nggak dibuka. Sampai Allah Subhanahu wa taala pun saking sayangnya kepada kita memberikan husnudzan kepada orang yang berjumpa dengan kita. Orang yang berjumpa kepada kita ini berbaik sangka, nggak tahu kalau kita halal maksiat. Kita datang ke satu tempat kita dihormati, kita datang ke satu tempat kita diberi kemuliaan, dijamu, diberi dikasih keramahan yang luar biasa. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala menutup perbuatan dosa yang hambanya lakukan. Dijadikan orang-orang yang ada di hadapannya berhusnudzan. Sampai terkadang ada orang yang mendatangi kita mungkin minta doa, jangan lupa doakan saya, titip doa ya. Makanya ulama menjelaskan kepada kita, jika seseorang itu berjumpa dengan orang lain, kemudian orang lain tersebut minta doa kepadanya, hendaknya dia merasa malu yang luar biasa. Jangan malah senang, tapi merasa malu. Ya Allah, saya ini yang banyak dosanya, karena Engkau menutupin perbuatan dosa saya, menjadikan orang ini berbaik sangka kepada saya. Hendaknya dia malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang menutup semua perbuatan kesalahan hambanya dan tidak memutus kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya, walaupun hambanya tetap masih dalam keadaan maksiat, terjerumus ke dalam perbuatan dosa.